Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Emerald Putra Sakura dan hari ini gue mau ngajak kalian accommodation tour. Oke guys, jadi gue di sini mau sharing kepada kalian tentang tempat tinggal gue selama di Manchester. Dan kita mulai dari bagian depannya ya guys. Di bagian depan kita langsung disuguhi pemandangan lobby dari accommodation ini, sekaligus menjadi common room buat para mahasiswa di sini untuk berkumpul dan bermain. Bisa dilihat di sini ada satu meja pingpong yang biasa dimainin sama anak-anak di sini dan juga ada sofa untuk orang-orang sekedar santai dan juga sambil nonton TV. Dan gak cuman itu, di accommodation ini tuh juga ada resepsionis untuk memenuhi kebutuhan kita seperti misalkan komplain, administrasi dan lain sebagainya. Dan yang menarik dari tempat ini adalah dia ada vending machine di dalam accommodation ini. Kayak contohnya di sini ada Ben Jerry's ice cream. Jadi kalau kalian BM tengah malam mau es krim yang manis-manis, kalian bisa langsung aja gesek dan dapetin ice creamnya. Oke, dari lobby kita menuju ke washing room. Di akomodasi ini memiliki 3 mesin cuci dan juga 3 mesin pengering baju. Dan menurut gua ini porsinya cukup ya buat memenuhi mahasiswa di sini. Jadi kalau kalian cuci di sini nggak usah khawatir karena hampir sebagian besar waktu gua cuci itu nggak pernah nunggu lama atau bentrok sama orang lain. Oke, beralih dari washing room, kita menuju ke study room. Tapi sayang banget, di sini gue nggak bisa dapetin footage-nya karena itu study room-nya lagi dikunci karena efek dari COVID-19 ini. Oke, selesai di area washing room, study room, dan juga lobby, kita menuju ke area luar dari building ini. Bisa dilihat ini accommodationnya cukup luas banget menurut gua ya. Di sini ada terdiri dari 3 blok atau 3 building. Yang pertama adalah building A, building B, dan yang ketiga adalah building C. Di setiap building itu memiliki lantai yang berbeda-beda, cuman kebanyakan dari lantai di sini tuh antara 4 sampai 5 lantai per buildingnya. Dan di sini juga ada fasilitas parking lot. Jadi kalau kalian di sini punya mobil ataupun lagi sewa mobil, kalian bisa minta izin ke manajemen untuk pinjam akses untuk parkir di sini. Dan selain itu juga ada tempat naruh sepeda, shelter sepeda. Jadi kalau kalian commute dari rumah ke kampus pakai sepeda, itu aman karena ada tempat sepeda di sini. Nah, tadi udah gue jelasin kan fasilitasnya ada apa aja di accommodation ini. Dan sekarang kita akan lihat ke kamar gue. Kamar gue ini tipenya ensuite, jadi gue punya kamar sendiri dan juga ada kamar mandi di dalam. Cuman gue kitchennya share sama 4 orang lainnya. Sorry, maksud gue sama 3 orang lainnya, 4 termasuk gue. Dan bisa dilihat kamarnya ini sangat cukup banget ya buat 1 orang. Memang kasurnya hanya single bed, 1 orang aja.
Tapi selebihnya kayak furniturnya itu mejanya luas banget. Terus juga banyak laci-laci penyimpanan, ada rak buku, dan juga ada laci-laci yang lainnya. Dari kamar kita beralih ke kitchen area. Nah, di kitchen area ini karena kita sharing sama 3 orang lainnya, 4 termasuk gua, jadi cukup berantakan bisa dibilang ya. Dan juga setiap 2 minggu sekali itu ada orang yang bersihin kitchen kita dan juga nanti diinspeksi sama mereka. Kalau kondisi kitchen terlalu berantakan, nanti dia akan kasih note ke kita. Jadi walaupun nanti ada orang yang bersihin kitchen kita pun juga dituntut untuk menjaga kebersihan kitchen tersebut. Secara nggak langsung itu bisa melatih ketekunan kita dan juga kedisiplinan kita ya. Jadi kita harus saling menjaga kenyamanan dan juga kebersihan untuk pengguna yang lainnya. Oke guys, udah selesai gue jelasinnya fasilitasnya kamar, kitchen, dan juga toilet dari accommodation gue. Sekarang gue mau sharing ke kalian berapa sih harga untuk tinggal di tempat seperti ini. Nah, jadi harga untuk tinggal di tempat ini tuh harganya adalah 160 pound itu per minggu. Jadi kalau 1 bulan kalian perlu mengeluarkan sebesar 11-12 juta. Itu tergantung rate dari Indonesia dan pounds-nya ya. Cuman rata-rata 11-12 juta per bulan. Dan itu pun menurut gua hitungan di Manchester harganya termasuk terjangkau ya, medium level. Dan di sini gua menggunakan accommodation dari United Student. Jadi United Student itu merupakan private company yang mengelola properti untuk disewakan kepada anak-anak mahasiswa. Dan United Student ini tuh nggak cuma satu properti, dia ada beberapa properti di Manchester dan juga banyak banget propertinya di kota-kota lain di UK. Nah, buat teman-teman yang lagi cari-cari accommodation, gue mau berbagi sedikit tips-tips untuk memilih accommodation kalian. Jadi pertama menurut gue, kalian harus tahu dulu objektif kalian itu mau ngapain di negara orang. Jadi kalau misalkan seperti gue ini kan lagi kuliah di luar negeri. Jadi yang pertama gue cari adalah lokasi accommodation yang nggak begitu jauh dari kampus gue. Yang mana gue bisa cuman jalan kaki ke kampus dan tanpa harus menggunakan transportasi seperti bus, karena itu pertama bisa kita lebih sehat jalan kaki dari rumah dan juga menghemat biaya. Nah, cuman ada plus minus juga kalau kita dekat kampus, karena biasanya semakin dekat kita dengan kampus itu harganya akan semakin mahal. Cuman menurut gue dengan harga yang gue dapatin sekarang dengan jarak ke kampus gue itu sangat worth it. Dari rumah ke kampus, gue hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menitan aja untuk jalan kaki. Oke, itu tips pertama. Yang tips kedua yang harus kalian perhatikan adalah fasilitas apa aja sih yang mereka sediakan di accommodation itu. Kayak tadi menurut gue fasilitas seperti washing room itu sangat penting ya, karena kalau nggak ada kalian harus cari jasa cuci baju kayak laundry service di luar accommodation kalian. Nah, kemudian juga kalian cek kalau misalkan kalian berniat untuk beli sepeda di sini, kalian harus cek juga apakah mereka menyediakan tempat parkir sepeda atau enggak, dan juga fasilitas-fasilitas lain yang kalian akan butuhkan ke depannya.
Sekarang tips yang ketiga, gue saranin untuk kalian melakukan research dulu terhadap lokasi environment di sekitar accommodation kalian. Apakah lokasi itu dekat dengan keramaian, atau ini jauh dari kampus, atau lokasinya cenderung sepi, atau bahkan lokasinya nyaman buat kalian. Gue anjurin kalian melakukan research dulu terhadap tempat tinggal kalian ya. Apalagi kalau kalian yang tinggalnya nggak begitu dekat sama kampus, kalian juga bisa cari tahu untuk shelter atau halte bus terdekat dari accommodation kalian. Jadi kalian bisa mengantisipasinya sebelum kalian kecewa datang ke tempat akomodasi kalian. Dan sedikit tips juga untuk kalian pengen tahu gimana sih kondisi environment accommodation kalian. Gue mau kasih sharing ke kalian. Kalian bisa menggunakan Google Maps. Di situ kalian bisa search aja misalkan nama tempat gue ini Kincardine Court. Kalian search di Google Maps Kincardine Court. Nah, nanti kalian bisa lihat di sekitaran jalannya itu bagaimana sih kondisinya, dan juga apakah ini cocok buat kalian tempatnya atau enggak. Tips yang keempat, karena harga tempat tinggal di sini nggak murah, jadi kalian juga harus cek term pembayaran di accommodation kalian. Apakah kalian diharuskan membayar tunai di awal pembayaran atau kalian bisa bayar per period. Dan kebetulan akomodasi gue ini bisa melakukan pembayaran sebanyak 3 kali selama gue tinggal di sini. Jadi itu nggak akan memberatkan buat kalian atau pihak yang nanti akan membayar akomodasi kalian. Karena ada juga gue searching beberapa akomodasi selain di sini, itu mereka mengharuskan kalian bayar full uang muka di awal. Kalian harus membayar full kalian harus membayar full jumlah kalian selama tinggal di sini kurang lebih setahun, dan itu menurut gue sangat memberatkan ya. Jadi itu juga penting buat kalian cari tahu term pembayarannya seperti apa. Dan tips selanjutnya adalah kalau kalian mahasiswa dan pengen tinggal sendiri, kalian bisa cari beberapa private company seperti United Student, dan juga ada perusahaan lain seperti Liberty Living, juga ada IQ. Itu mereka kalau di UK salah satu pemain utama di bidang properti untuk sewa ke mahasiswa. Jadi kalian bisa search di situ, di websitenya lengkap banget informasinya, kayak dari tanggal berapa available-nya sampai tanggal berapa, kemudian harganya, fasilitasnya apa aja yang didapetin, ada foto-foto juga kamarnya, kitchennya. Jadi menurut gue kalian bisa searching aja di situ karena informasinya lengkap banget. Oke guys, gue rasa itu aja video kali ini. Semoga informasi ini bisa nyampe ke kalian dan bermanfaat juga buat kalian. Dan buat teman-teman yang lagi nyari akomodasi, tetap semangat, pelan-pelan aja, nggak usah keburu-buru. Cuman tetap kalian harus perhatikan waktunya karena banyak berebutan juga sama orang lain. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi cari akomodasi. Dan kalau kalian mau tahu kegiatan gue di Manchester apa aja, kalian bisa tulis di kolom komentar mau bikin konten apa aja buat gue ke depannya. Oke guys, bye-bye, thank you, see you.